Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Teman Sinau, teman yang setia menemani belajar kamu. Gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan kita perbanyaki doa yuk. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita seperti normal sedia kala ya teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai pada peta dan model. Oke, sebelum kita mulai belajar, tolong dong di-subscribe Teman Sinaunya ya bagi yang belum, ditunggu loh. Pasti teman-teman semua di sini sudah kenal ya dengan yang namanya peta. Contohnya saja peta yang ada pada gambar ataupun peta dalam bentuk digital. Penggunaan peta saat ini sudah semakin modern ya, dalam bentuk digital apalagi. Biasanya nih, contoh salah satunya penggunaan peta dalam bentuk digital ketika teman-teman memesan ojek online. Nah, ketika teman-teman memesan ojek online, maka akan nampak titik di mana driver yang teman-teman pesan, driver sedang berada di posisi mana. Itu tergambar dalam sebuah peta. Itu contohnya peta dalam bentuk digital ya teman-teman. Nah di sini kita pakai peta dalam bentuk cetak gitu. Nah di sini perhatikan peta berikut ini. Di sini merupakan peta administrasi Kota Balikpapan, di mana di sini tertulis skalanya adalah 1/50.000. Skala 1/50.000 itu memiliki arti, yaitu 1 cm pada peta atau gambar mewakili 50.000 cm pada keadaan atau jarak yang sebenarnya. Misalkan nih, ada peta lain, ada gambar lain, bertuliskan skala 1/n. Di sini artinya 1 cm pada peta atau gambar mewakili n cm pada keadaan atau jarak yang sebenarnya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa skala merupakan perbandingan jarak pada gambar atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala pada peta. Pada tayangan sebelumnya, teman-teman sudah dapat kesimpulan bahwa skala pada peta itu merupakan perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Di sini bisa kita tuliskan bahwa rumus dari skala pada peta adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini kita akan rangkumkan rumus skala ini di dalam sebuah segitiga ajaib supaya teman-teman semua bisa lebih mudah dalam menghafalkan rumus skala ya. Maka di sini kita buat dulu simbol. Simbol dari skala kita simbolkan dengan S. Kemudian jarak pada peta kita simbolkan dengan JP dan jarak sebenarnya kita simbolkan dengan JS. Lalu di sini kita buat segitiga ajaibnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di mana isinya adalah S, kemudian di atas jarak peta, dan di bawah adalah jarak sebenarnya. Nah, dari sebuah segitiga ajaib ini teman-teman bisa memperoleh 3 rumus di dalamnya. Cara menggunakannya bagaimana? Tentu teman-teman sebagian sudah pernah mendapatkannya waktu teman-teman duduk di sekolah dasar ya. Di sini ketika teman-teman ingin mencari rumus skala misalnya atau S-nya, maka kita tutup S-nya. Maka di sini rumusnya menjadi S sama dengan JP per JS. Kemudian, jika yang kedua teman-teman mau menanyakan jarak pada petanya, ada soal yang ditanyakan adalah jarak pada petanya, maka jarak pada peta kita tutup. Maka di sini rumusnya menjadi JP sama dengan S dikali dengan JS. Kemudian yang ketiga, misalkan yang ditanya adalah ada soal nih yang ditanya adalah jarak sebenarnya, maka kita tutup jarak sebenarnya. Di sini rumusnya menjadi JS sama dengan JP dibagi S. Begini ya teman-teman. Nanti teman-teman banyak berlatih supaya lebih paham. Contoh 1.
jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Jika jarak antara kedua kota tersebut dalam peta adalah 2,5 cm, maka skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut adalah, nah di sini ketika teman-teman menemukan soal cerita, maka teman-teman harus kita rinci dulu ya teman-teman ya, apa yang diketahui. Berarti di sini yang diketahui yang pertama adalah jarak sebenarnya, yaitu 80 km. Kemudian yang kedua adalah jarak pada peta, yaitu 2,5 cm. Yang ditanyakan adalah skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta berbeda satuannya. Nah, berarti di sini kita harus samakan dulu satuannya. Maka satuan terbesar kita ubah menjadi satuan yang terkecil. Yang terbesar satuannya adalah kilometer, yang terkecil adalah sentimeter. Maka di sini kita ubah yang kilometer menjadi sentimeter. Maka 80 km ini nilainya sama dengan 8 juta sentimeter. Nah, baru kita masukkan ke rumus skala, bahwa skala sama dengan JP per JS, di mana JP-nya adalah 2,5 dan JS-nya adalah 8 juta. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian sampai di sini kita sederhanakan 2,5 dan 8 juta ini sama-sama dibagi dengan 2,5. Maka diperoleh skala sama dengan 1 per 3.200.000. Atau bisa dituliskan 1 berbanding 3.200.000. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat, jadi skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut adalah 1 juta banding 3.200.000. Contoh kedua, diketahui skala sebuah ukuran gambar adalah 1 banding 400.000. Jika ukuran pada peta 8 cm, maka ukuran sebenarnya adalah titik-titik-titik. Nah, seperti biasa, ketika teman-teman menemukan soal cerita, maka wajib dulu untuk kita list satu persatu apa yang diketahui untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan sebuah soal. Diketahui jarak pada peta 8 cm. Skala yang digunakan adalah 1 banding 400.000. Yang ditanya adalah berapa ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya. Nah, bagaimana menjawabnya? Di sini teman-teman ingat kembali skala pada peta. Di sini tertuliskan 1 banding 400.000. Artinya 1 cm pada peta mewakili 400 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau 8 cm berapa? Maka di sini jika jarak pada peta 8 cm berarti jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya tinggal kita kalikan saja. 8 dikali dengan 400.000. Diperolehlah 3.200.000 cm. Di sini ada satuan cm. Boleh kita ubah ke satuan kilometer. Dari cm ke kilometer berarti dibagi dengan 100.000. Berarti jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya adalah 3,2 km. Jadi jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya berdasarkan peta tersebut adalah 3,2 km. Contoh ketiga. Sebidang tanah seperti pada gambar di samping memiliki skala 1 banding 1000. Luas tanah sebenarnya adalah titik-titik-titik. Nah, di sini dari soal diketahui skalanya adalah 1 banding 1000. Kemudian di sini ada ukuran panjang pada gambar 3 cm dan lebar pada gambar 2 cm. Di sini tanahnya dari gambar denahnya berarti tanahnya berbentuk sebuah persegi panjang ya teman-teman. Lalu yang ditanyakan adalah luas tanah sebenarnya. Maka untuk menjawabnya yang teman-teman harus cari duluan adalah ukuran sebenarnya. Mencari ukuran sebenarnya berarti panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya berarti tinggal kita kalikan saja 3 dikali 1000. Karena apa? Karena tadi skala 1 banding 1000. 1 cm pada
peta atau pada gambar mewakili 1000 cm pada ukuran sebenarnya. Jadi kalau 3 cm tinggal kita kalikan saja ya, 3 kali 1000, maka diperoleh 3000 cm atau 30 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. 2 kali 1000 diperoleh sama dengan 2000, maka hasilnya sama dengan 20 meter. Lalu karena yang ditanyakan adalah luas tanah sebenarnya, maka kita cari luasnya. Karena denahnya dari gambar berbentuk persegi panjang, kita masukkan rumus luas persegi panjang. Adapun rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka panjangnya adalah 30 meter, kita kalikan dengan 20 meter. Diperoleh 600 meter persegi. Jadi, luas tanah sebenarnya adalah 600 meter persegi. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Selain skala pada peta, penggunaan perbandingan senilai dalam bentuk skala juga teman-teman dapat temukan pada termometer. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, teman-teman pasti nih sudah kenal yang namanya termometer. Ya, karena ketika teman-teman semua bepergian ke suatu tempat untuk memenuhi protokol pencegahan COVID-19, maka harus dilakukan pengukuran suhu badan dengan menggunakan termometer. Di sini, di sekitar kita gitu ya, banyak jenis termometer yang kita temukan. Ada termometer digital, ada termometer badan, ada termometer laboratorium, kemudian ada juga termometer maksimum dan minimum. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa terdapat 4 skala pada termometer yang sering digunakan. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. 4 skala yang terdapat pada termometer memiliki batas atas dan batas bawah. Adapun batas bawah pada termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, dan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Keempat skala pada termometer memiliki batas atas dan batas bawahnya masing-masing, seperti Celsius memiliki batas bawah 0 derajat dan batas atas 100 derajat. Reaumur memiliki batas bawah 0 derajat dan batas atas 80 derajat. Kemudian Fahrenheit memiliki batas bawah 32 derajat dan batas atas 212 derajat. Dan Kelvin memiliki batas bawah 273 dan batas atas 103. Nah, dari sini bisa teman-teman ambil sebuah kesimpulan bahwa skala pada Celsius itu rentangnya adalah 100 derajat, pada Reaumur 80 derajat, pada Fahrenheit 180 derajat, dan pada Kelvin 100 derajat. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C banding R banding F dikurang 32 banding K dikurang 273. Kenapa kemudian ini muncul F dikurang 32? Karena ini teman-teman ingat tadi bahwa batas bawah skala Fahrenheit adalah 32 derajat Celcius. Makanya di sini kita kurangin dengan 32. Begitu juga untuk Kelvin. Kenapa di sini dikurang 273? Karena pada skala derajat Kelvin batas bawahnya adalah 273. Maka di sini kita kurangi dengan 273. Nah, berarti perbandingannya menjadi 100 banding 80 banding 180 banding 100. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini yang teman-teman harus ingat ya teman-teman ya. Supaya teman-teman lebih paham, yuk kita lanjut ke contoh. Di sini, saat demam, termometer Celsius menunjukkan suhu badan Nusa 40 derajat Celcius. Pertanyaannya, yang A, berapa derajat Reaumur suhu badan Nusa? Yang B, berapa derajat Fahrenheit suhu badan Nusa? Nah, di sini berarti yang pertama akan kita cari adalah
berapa derajat reaumur suhu badan Nusa, artinya kita konversi atau kita ubah dari skala Celcius menjadi skala reaumur. Dari perbandingan yang sudah kita dapat di awal tadi, bahwa kita temukan perbandingan antara derajat Celcius dengan derajat reaumur adalah 5:4. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan saja nilai yang diketahui, bahwa di sini besar derajat Celcius adalah 40. Berarti besar derajat reaumur sama dengan perbandingannya 5:4. Nah, di sini ketemu yang namanya perbandingan senilai lagi-lagi. Ya, memang karena masih membahas tentang perbandingan senilai. Kita tinggal kali silang teman-teman ya, bahwa R dikali 5 hasilnya sama dengan 5R. Kemudian 4 kita kalikan dengan 40. Diperolehlah nilai R sama dengan 4 kali 40. Berarti 160 dibagi dengan 5. Jadi diperoleh nilai R sama dengan 32 derajat. Maka suhu badan Nusa adalah 32 derajat reaumur. Kemudian, berapa derajat Fahrenheit suhu badan Nusa? Teman-teman, kita ambil perbandingan yang tadi, bahwa derajat Celcius per derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5:9. Selanjutnya, kita masukkan nilai besar suhu badan Nusa dalam bentuk derajat Celcius yang sudah ada di soal yang diketahui. Berarti 40 per F dikurang 32 sama dengan 5/9. Kemudian setelah ini kita kali silang. 5 kali F kurang 32. Nilainya akan sama dengan 9. Kita kalikan dengan 40. Nah, jadi di sini 5 kali F kurang 32 sama dengan 9 kali 40, berapa hasilnya teman-teman? Betul, 360. Kemudian di sini nilai F dikurang 32 sama dengan, ini kita bagi, 360 dibagi 5. Maka nilainya sama dengan 72. Berarti besar derajat Fahrenheit sama dengan 72 ditambah 32. Diperolehlah besar derajat Fahrenheit-nya sama dengan 104 derajat. Nah, jadi suhu badan Nusa adalah 104 derajat Fahrenheit. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, yuk kita mencoba. Di sini ada 2 soal saja kok tentang skala yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, suatu gedung dibuat modelnya dengan skala 1:250. Jika panjang gedung pada model adalah 20 cm dan lebarnya 16 cm, berapakah luas gedung sebenarnya? Soal yang kedua, dalam suatu percobaan, Ali mengukur suhu air. Diperoleh suhu air tersebut adalah 20 derajat Celcius. Hitunglah suhu yang A, suhu air dalam derajat reaumur. Yang B, suhu air dalam derajat Fahrenheit. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan pantang menyerah. Pasti kalian bisa. Nah, sebelum kita akhiri video kita kali ini, di sini ada sebuah kutipan ya teman-teman ya, dari Muhammad Ali. Tahu kan siapa Muhammad Ali? Muhammad Ali di sini berkata, untuk menjadi seorang juara hebat, Anda harus percaya bahwa Anda yang terbaik. Jika tidak, anggaplah dirimu yang terbaik. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu bahwa kesuksesan itu tak akan bisa diraih dengan usaha orang lain. Seluruh usaha menuju kesuksesan berasal dari diri kita sendiri masing-masing. Mungkin orang lain juga mempengaruhi usaha kita, namun tak bisa 100% mereka membantunya. Jadi di sini teman-teman harus teruslah berusaha, melakukan yang terbaik. Percayakan diri kita bahwa setiap manusia memiliki suatu kelebihan yang belum tentu orang lain miliki. Jika diri kita saja tidak percaya terhadap diri sendiri, maka siapa yang akan percaya pada diri kita? Yuk kita ubah mindset kita ubah cara berpikir kita. Mulai saat ini, kita semua bisa menjadi orang-orang yang hebat. Oke teman-teman, sebelum di closing nih ya, kembali
diingatkan lagi untuk teman-teman semua senantiasa mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan kemudian mengurangi mobilitas kita di luar rumah. Pada saat ini, di rumah saja jauh lebih baik ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya sekarang. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.